Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halani kama huwa syifa wa nadaba ilayhi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min tabi'ihim. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum ajaba minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu qura'a yughnihullah min ba'di wa wallahu wasi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Ali bin Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izada rajulun zawjatahu bi hajatihi fatatihi wa in kanat ala tanuri wa qala aidan tunkaul mar'atu li arba'in maliha wa jamaliha wa asabiha wa diniha fadhkar bizatid din tarikat segala. Hadal hadis surah al-Bukhari Muslim. Pertama-tama yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang yang alhamdulillah telah menyampaikan bimbingan dan juga tadi pertama. Juga yang kami hormati para rekan-rekan PHI KUA Kecamatan Babakan Madang, juga yang kami banggakan ada calon-calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menghadiri undangan KUA dalam rangka mengikuti bimbingan pranikah dan keluarga, atau biasanya disebut penasihatan pembinaan atau badan penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala KUA bahwa bimbingan ini sangat penting dan perlu sekali disampaikan atau dilaksanakan kepada para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan rumah tangga. Karena pernikahan dan rumah tangga ini yang akan dijalani dan menjalaninya itu enggak cukup waktu sebentar dan bukan untuk sebentar. Enggak ada pernikahan untuk sebentar. Ada enggak? Saya mau nikah sebulan aja. Saya mau nikah seminggu aja. Saya mau nikah tahun aja enggak. Ada yang berencana gitu? Ada enggak? Tentunya enggak ada. Pernikahan ini untuk selamanya. Pernikahan ini untuk selamanya, yang memisahkan hanya kematian. Enggak ada kata-kata misalkan yang ingin memisahkan dari perkawinan, baik dari suami ataupun istri, calon suami dan istri. Enggak ada kata-kata berpisah. Jangan sampai, apalagi suami, hati-hati. Sampai ada ucapan misalkan saya cerai kamu, jangan dijadikan permainan. Ini ya, saya udah nikah nih, jangan ada pernah dipermainkan kata-kata itu. Saya cerai kamu, saya titipkan kamu ke orang tua kamu, jangan pernah ada kata-kata itu. Itu kalau laki-laki bahaya. Kalau perempuan tidak. Kalau perempuan tidak, 1000 kali ucapan pun perempuan nggak masalah bagi perempuan. Tapi kalau laki-laki, hati-hati. 1 kali mengucapkan itu
hukumnya akan menjadi jatuh talak. Nah itu bab talak. Nah ini perlu diketahui juga ya. Selanjutnya seperti yang pernah disampaikan juga oleh Bapak Kepala KUA bahwa bimbingan ini kalau mencontoh negara lain seperti negara Malaysia itu dilaksanakan sampai 3 bulan. 3 bulan apa? 6 bulan. 6 bulan. Dilaksanakan sampai 6 bulan. Karena untuk meminimalisir tingkat perceraian dalam rumah tangga supaya betul-betul matang dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Bagaimana mengimbangi antara dua insan yang berbeda, ya, laki dan perempuan, suami istri yang punya pemikiran yang masing-masing berbeda, beda tingkat kedewasaannya beda-beda, untuk disatukan. Nah, untuk menyatukan hal itu, dua insan yang berbeda dalam satu keluarga perlu yang namanya bimbingan supaya betul-betul awet, ya, awetnya awet awet yang bagus, awet dalam awet sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai awetnya awet rajet, awet tapi rajet, arti itu awet dalam berkeluarga tapi rajet. Kuat perkawinannya mah awet, tapi di dalamnya banyak dardor, ya, namanya awet raja. Jangan sampai kayak gitu, ya. Dua insan yang berbeda yang punya karakter berbeda dari masing-masing keturunan dan keluarga yang berbeda, punya adat istiadat yang berbeda, disatukan di situ dengan melalui konsep yang harus kita pegang adalah konsep agama syariah. Sebelum melangkah lebih lanjut, untuk mencari sesuatu yang baik tentunya harus ada usaha, harus ada yang kita korbankan dari tenaga, waktu dan sebagainya, ya, harus kita korbankan demi untuk mendapatkan ilmu. Sangat penting ilmu dalam hal ini, ilmu dalam berkeluarga, dalam pernikahan dan rumah tangga. Enggak bedanya kita ingin membuat suatu kursi yang bagus. Ini menurut saya bagus banget kursi. Menurut saya ini bagus banget kursi. Ya, bagus kursi ini. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya, disuruh membuat kursi seperti ini, bisa nggak? Nggak bisa. Saya sendiri nggak bisa, karena saya nggak punya ilmu. Dipaksakan nggak punya ilmunya untuk membuat kursi ini, jadi nggak? Nggak jadi. Bagus nggak? Nggak akan sebagus ini. Paling nggak jelas deh bentuknya. Ya, itu yang namanya ilmu. Begitu juga dalam pernikahan dan rumah tangga butuh yang namanya ilmu untuk mencapai suatu yang kita inginkan. Kebaikan di dalamnya yang kita inginkan. Tuh. Siap ya. Ini waktu sedikit. Tadi dikatakan bahwa di negara lain hanya itu 6 bulan, itu hanya beberapa jam saja. Kuatkan semangat. Ya, semangat ya. Dalam perkawinan, pernikahan itu kita mengacu pada undang-undang, karena kita berada di negara Indonesia, kita mengacu pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2019 terkait dengan aturan perkawinan, ya, itu undang-undang negara harus kita ikuti karena kita berada di negara Indonesia, itu harus kita ikuti. Kemudian diantaranya mengatur di dalam mengatur tentang usia perkawinan, itu usia sekarang ini 19 tahun, ya. Usia pernikahan sekarang ini 19 tahun, ya. 19
tahun. Di bawah itu berarti harus ada proses lagi ke pengadilan dan sebagainya. Nah, 19 tahun itu dalam syariat Islam pun sudah boleh melaksanakan pernikahan karena sudah melewati dari usia balik. Syarat pernikahan diantaranya itu. Nikah itu sama dengan nikah itu adalah ibadah. Tadi dikatakan sampai ibadah itu adalah sebagai penyempurna ibadah kita. Beda sholatnya orang yang udah nikah yang belum, beda nilai pahala beda. Ya, nilai pahala orang yang sudah nikah bujangan dengan orang yang sudah nikah, nilai sholatnya beda pahala. Misalkan si suami sholat musola, dia sebelum sholat ke musola itu dia beresin rumah dulu, ngurus anak dulu dan sebagainya, baru ke musola. Beda nilainya, nggak beda kalau bujangan jalan-jalan ke musola, beda nilainya meskipun sama-sama ke musola, beda nilai. Tuh. Ya, tadi nikah itu adalah ibadah, harus ditempuh dengan cara sesuai dengan aturan syariat ibadah. Apa itu? Di dalam sholat itu ada yang namanya untuk melaksanakan sholat itu ada syarat, ada rukun. Di dalam sholat itu, nah lihat, nikah itu tadi dikatakan nikah itu ibadah. Sama seperti sholat pun ada syarat, ada rukun di dalam sholat. Syarat itu adalah sesuatu yang sudah ada sebelum pelaksanaan. Syarat sah sholat apa di atas? Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkannya dengan cara berwudu. Hadas besar dihilangkannya dengan cara mandi besar atau mandi junub. Itu hadas besar. Sama dalam tadi kemudian sholat itu ada rukun. Ya. Nah kita kembali ke masalah nikah. Nikah ada syarat, ada rukun. Sama seperti sholat. Dalam syaratnya nikah itu adalah syaratnya satu harus dalam keadaan beragama Islam. Keislaman seorang itu nggak bisa terlihat, ya. Keislaman seseorang itu nggak bisa terlihat dari wajah, dari pakaian dan sebagainya. Keislaman seseorang itu ada di dalam dada, dalam hati. Dia Islam atau tidak kita nggak kelihatan. Makanya di sini perlu sekali penanaman akidah. Jangan sampai akidah kita ini keluar dari agama Islam. Kita sudah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Di antara iman kepada tadi ada iman kepada kitab Allah. Di antaranya adalah Al-Qur'an. Nah, kita sudah menyatakan bahwa diri kita adalah iman kepada yang tadi 6 tadi itu. Di antaranya iman kepada Al-Qur'an. Ketika kita dengerin ya, supaya jangan sampai ini nih terkait dengan pernikahan, jangan sampai nanti ketika nikah kelihatannya sah padahal di dalamnya tidak sah. Harus paham terkait dengan keimanan dalam pernikahan. Dan sampai pernikahan kita posisinya dalam keadaan bukan dalam keadaan beragama Islam. Contoh misalnya iman kepada kitab Allah tadi harus bulat, semuanya harus kita yakini. Al-Quran utuh dari hurufnya dan dari semuanya harus utuh. Jangan ada yang tidak kita yakini. Contoh misalkan ada seorang ustaz yang membacakan Al-Quran, kemudian diterjemahkan, dijelaskan, ditafsirkan. Kemudian orang itu mengatakan dengan seenaknya, saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi ustaz baca, dengan terjemahnya, kemudian tafsiran dan sebagainya. Saya nggak percaya karena nggak sesuai dengan pemikiran saya. Ada nggak orang kayak gitu? Kira-kira ada nggak orang kayak gitu? Mungkin kalau dia mulutnya loncer, loncer, mulutnya loncer atau dengan seenaknya ngomong, bisa aja ngomong kayak gitu.
Tapi itu sangat bahaya buat dia, terhadap akidahnya, terhadap keislamannya. Ketika dia berbicara seperti itu, berarti dengan tidak percaya dengan ayat Al-Quran yang dibaca tadi, maka dia sudah jatuh kepada kemurtadan. Orang yang murtad berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Berarti dia sudah bukan Islam. Meskipun dia masih pakai peci, pakai koko, pakai kain dan sebagainya. Tapi karena keyakinan seperti itu, maka dia keluar dari agama Islam. Ketika dinikahkan, maka syaratnya itu hilang, maka pernikahannya tidak sah. Paham ya? Itu diantaranya syarat nikah adalah orang yang beragama Islam. Kemudian selain dari itu, Islam itu adalah melaksanakan kewajiban dari Allah. Salatnya yang 5 waktu. Yang 5 waktu. Masih ada yang bolong-bolong nih? Masih ada yang bolong-bolong nggak 5 waktunya? Hah? Masih? Sekarang udah mulai jangan dah. Saya mohon dan yakinkan oleh diri sendiri bahwa saya harus berubah. Mulai saat ini saya harus berubah. Salat yang 5 waktu jangan ada yang sampai ketinggalan atau terlewat atau dilewati. Ya terlewat mungkin nggak sengaja, tapi kalau dilewati itu adalah sengaja. Ya, kemudian setelah 5 waktunya dijalankan 5 waktu, sempurnakan sholatnya itu di masjid atau di musol. Nah, ketika kita sholat di musol atau di masjid, insya Allah kita mendapatkan sholat yang sempurna. Berjamaah itu bisa menyempurnakan sholat. Ngerti nggak? Ya. Sholat berjamaah di masjid atau mushola itu bisa menyempurnakan ibadah sholat kita. Tuh, karena kalau sendiri mah banyak salahnya, nggak ada yang nutup. Itu makna daripada sholat berjamaah buat laki-laki. Nah, ya, sholat 5 waktunya jangan sampai ada yang bolong-bolong. Lengkapi 5 waktunya. Ketika sudah terbiasa 5 waktunya lengkap, sempurnakan lagi sholatnya di masjid atau di musol dalam keadaan bagaimanapun jalan, kecuali sakit-sakit parah, udah tinggal nggak ngapa-ngapain, tahu nggak ngapa-ngapain, ya udah payah lah gitu ya, gitu, harus di rumah, ya. Sholat itu bari tidur bisa, ya, bari telentang bisa, bari miring bisa, bari duduk bisa, atau bari contang. Nggak bisa gerak badannya, bisa mata doang kedip-kedip sampai lagi sholat, bisa itu sholat itu. Sholat cukup dengan mata kedip doang gitu. Kalau mata nggak bisa kedip ya udah selesai beres, harus dimakamin. Ya, sholat itu bebas, Allah mau nggak memberatkan. Ketika kita sehat jalan kita ke masjid, musol. Allah ngasih nikmat kesehatan gitu, jalan kita ke masjid, jangan dipakai yang lain-lain. Ya, itu buat laki-laki, ya, laki-laki khususnya. Penekanan lebih berat. Laki-laki penekanan lebih berat dalam sholat berjamaah. Kenapa harus betul-betul harus dimulai dari sekarang? Bagi yang baru mulai, kedepannya akan tuntutan kehidupan, terutama tuntutan didikan terhadap anak dan keluarga kita. Tentunya kan pernikahan ini kan kedepannya kita menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nggak akan bisa ketemu kalau nggak dimulai dari kita. Kemudian keluarga yang soleh, bapaknya soleh, istrinya soleh, anak-anaknya soleh, saya nggak akan bisa ketemu kalau nggak dimulai dari kita dari sekarang. Siap mulai nih? Siap ya? Jangan ngikuti gaya muda, saya masih muda, jangan. Saya masih banyak, jangan dihabisin waktu, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri saya dan nanti keluarga saya, anak saya, teman saya, kayak gitu, ya. Tuh keislaman seorang. Kemudian syarat yang kedua adalah balik. Ini kira-kira udah balik semuanya nih? Udah ya? Benar? Yakin? Udah balik semuanya nih? Dari apa bisa tahu baliknya? Bisa tahu baliknya dari apa? Ini harus tahu nih. Selain untuk diri kalian juga,
untuk kedepannya nanti buat anak kita. Harus tahu kapan masa baliknya, datang masa baliknya. Laki-laki kapan bisa tahu masa baliknya? Hah? Kapan bisa tahu batasan masa baliknya? Saya udah balik kan? Kapan baliknya? Ya, masa balik bagi laki-laki adalah ditandai mimpi basah atau keluar sperma. Nah, itu adalah masa balik laki-laki yang rata-rata paling dia 15 tahun ke bawah itu usia balik. Kemudian ketika sudah balik, wajib semua melaksanakan apa yang Allah perintahkan, wajib meninggalkan apa yang Allah larang. Itu namanya orang yang mukallaf. Orang yang wajib melaksanakan hukum-hukum Allah, yang wajibnya harus dijalankan, yang dilarangnya, yang haramnya harus tinggalkan. Yang wajibnya seperti apa? Sholat 5 waktu. Terus apa lagi? Sholat, zakat, puasa, apa lagi? Rukun Islam yang 5 apa? 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Itu kewajiban yang harus dijalani mau tidak mau. Ya. Kemudian meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah, ya. Minum keras, judi dan sebagainya, itu satu hal yang dilarang Allah. Nah, kemudian bagi perempuan batasan baliknya bisa tahu dari mana? Perempuan bisa tahu. So kan udah balik, kapan balik? Coba, saya tahu kapan masa balik perempuan? Mengalami haid atau mengalami menstruasi. Awal mengalami menstruasi itu adalah batasan balik. Dan dalam fikihnya dikatakan bahwa sempurnanya balik itu adalah tamamu 15 sanatan. Jadi sempurna 15 tahun. Kemudian kalau bagi perempuan itu dan laki-laki pun mungkin beda-beda masa batas awal dia balik atau mukallaf. Bagi perempuan mungkin yang paling berapa bulan atau berapa tahun mengalami menstruasi? Paling muda berapa tahun? Paling muda masa balik masa menstruasi berapa tahun? 9. Yang lain ada lagi? Yang paling muda lagi? Ada lagi? Nah, masa menstruasi perempuan itu ada yang paling bawah yang saya ketahui, paling muda itu 8 tahun, ada 8 tahun. Pernah dengar 8 tahun? Enggak ya, tapi ada ya. 8 tahun sampai 15 tahun. Itu adalah masa menstruasi perempuan, bukan laki-laki ya. Menstruasi itu adalah awal dari masa baliknya wanita. Tuh. Kemudian perlu juga diketahui menstruasi lama, masa menstruasi itu berapa hari biasanya? Lamanya menstruasi itu biasanya berapa hari? 15. Paling lama? Paling lama 15 ya? Betul? Paling sedikit berapa? 1 kali 24 jam. Ya, ada lagi? Paling lama menstruasi? Ini terkait dengan wajibnya sholat ini. Ya, terkait dengan wajibnya sholat.
Ketika menstruasi itu selesai, beres, kering, nggak keluar lagi, buru-buru mandi, maka itu ada kewajiban melaksanakan sholat. Jangan diulur-ulur, nanti merasa belum bersih padahal sudah bersih. Jadi perlu diketahui juga, tadi dikatakan bahwa masa lamanya menstruasi itu adalah 15 hari. Ketika lebih dari 15 hari itu bukan haid namanya. Ada yang tahu apa namanya? Setelah lebih dari 15 hari tapi masih keluar darah, itu namanya bukan menstruasi. Dalam fikih diketahui bahwa itu adalah istihadah. Keren. Istihadah itu adalah bukan darah haid, tapi darah penyakit, dan itu sudah wajib sholat ketika lebih dari 15 hari meskipun keluar darah. Harus disumpel. Tahu sumpel? Sunda mah dicocokkan. Pakai naon we. Pakai lama pakai naon. Terserah itu mah. Penting mah teu kaluar teu ngocor karena sajadah enggak ngocor teu ada sumpel itu mah kayak gitu mah. Ya, wajib itu sudah wajib. Setelah lebih dari 15 hari udah wajib sholat meskipun masih keluar darah. Namanya darah istihadah, darah penyakit yang harus dibawa ke bengkel. Ke bengkel apa ke dokter? Dibawa ke dokter, konsultasikan kenapa dok ini, ya itu langsung dokter dah. Ya, tapi sholatnya menjadi sudah wajib dilaksanakan. Nah, paling sedikitnya head harus tahu nih. Selain untuk dari kalian juga, nanti ke depannya buat anak-anak kita. Kapan kita menganjurkan anak untuk melaksanakan kewajibannya, dan kapan kita harus menegaskan anak untuk melaksanakan kewajibannya. Ditentukan oleh apa tadi? Menganjurkan dan menegaskan, beda nggak? Menganjurkan, menegaskan, beda nggak? Beda. Menganjurkan melaksanakan kewajiban, beda nggak? Dengan menegaskan melaksanakan kewajiban, beda. Ya, beda. Kalau menganjurkan itu sifatnya nggak wajib. Dia mau sholat mau enggak, yang penting sudah dikasih tahu. Tapi kalau menegaskan orang tua kepada anaknya, itu hukumnya wajib kita menegaskan anak melaksanakan kewajibannya. Ketika apa tadi batasannya? Ketika anak itu sudah masuk usia balik dengan ciri-ciri tadi, ya, laki-laki mengalami mimpi basah, ya, kemudian perempuan dengan mengalami menstruasi, ya. Nah, harus tahu juga paling sedikitnya perempuan tadi dikatakan paling sedikit 1 kali 24 jam. Sehari itu kan 24 jam dikatakan sehari. Kalau dari pagi sampai sore itu setengah hari namanya kan? Ya, betul. Iya, setengah hari. Apa segitu maksudnya? Sehari itu 24 jam kan? Ya, ada lagi nggak? Nah, ini hal-hal yang kayak gitu, ya, bisa diketahui melalui pengajian-pengajian. Di fikih dibahas ini kayak gitu. Makanya yang sholatnya yang masih belum lancar bacaannya, ngaji lagi karena ngaji lagi di rumah misalkan ada program pengajian, bawa bapak gabung karena, ya, jangan malu-malu pas saya masih muda pas saya gabung sama laki yang kayak gitu. Ya, gabung karena apapun yang disampaikan kita terima. Syukur-syukur bisa dilaksanakan pada hari itu, mungkin bisa jadi ilmu buat kita nanti ke depan. Buat diri kita ataupun nanti buat keluarga kita. Bagi perempuan lebih banyak nih pengajian di rumahnya. Ya, rumah lebih banyak di lingkungannya. Ada ini pengajian, Bu? Banyak ya? Ikut karamah. Kudu ikut karamah, ya. Kudu ikut pengajian di rumah, karena di situ banyak ilmu
terkait dengan masalah amalan-amalan ya kita sehari-hari. Ini saya nggak tahu ya, sedikit waktunya untuk menyampaikan. Masih banyak kurang-kurangnya harus disampaikan ya, karena nggak perlu waktu yang banyak ya. Jadi banyak kekurangan, jadi nanti kurang-kurangnya nih cari lagi di rumah. Pengajian di rumah ikuti cara gabung ya, jangan gengsi dengan campur dengan ini misalkan. Saya kan cantik, masih muda, maksudnya nyampur sama ini, jangan kayak gitu. Kita juga calon ini, nah emang muda baik. Kan nggak muda terus ya. Kalau bagi perempuan calon ini, bagi laki-laki calon aki-aki, nggak muda terus ya, nggak muda perempuan nggak cantik terus, laki-laki juga nggak ganteng terus. Yang awet itu adalah ilmu sebagai bekal untuk kita menghadapi ya keluarga, selanjutnya adalah menghadapi kematian atau kehidupan yang lebih abadi. Ketika dengan ilmu, insya Allah kehidupan dunia indah, kehidupan akhirat juga akan indah. Tuh. Kemudian tadi masih lanjut tadi batasan paling sedikitnya menstruasi perempuan itu 1 tetes. Dalam fikih itu diketahui di fikih dibahas dalam fikih itu bahwa paling sedikitnya menstruasi perempuan itu adalah 1 tetes. Ketika nggak keluar lagi mandi besar, mandi junub, kemudian sholat. Jangan merasa dasar gemen, ya ini nggak sholat jangan kayak gitu. Jangan dijadikan alasan. Yang tahu diri kita dan Allah, orang lain nggak tahu. Nah kita harus jujur, belajar jujur terhadap diri kita dan jujur kepada Allah. Itu akan diperhitungkan, itu nanti pertanyakan itu. Kamu pura-pura ya, ketahuan nanti. Ya, malaikat itu di kiri kanan kita. Malaikat itu sekarang ini berada di kanan kiri, dicatat semuanya itu, sikap dan perilaku kita dan hati kita, bahasa yang ada dalam hati kita dicatat semuanya dalam malaikat. Siapa kanan kita? Sebelah kanan kita malaikat siapa? Malaikat roh, pencatat amal baik. Sebelah kiri malaikat hati yang mencatat amal buruk itu, dicatat semuanya itu. Malu kita ya, malunya bukan malu sekedar merah kalau di akhirat itu nanti ya, di alam akhirat nanti ketika kita malu ditunjukkan catatan kita bukan sekedar merah muka kita, tapi rontok daging kita, saking malu rontok ya. Di akhirat itu bukan seperti dunia, malunya cuma merah muka, tapi kok di akhirat enggak. Malunya kita itu ketika ditunjukkan catatan amal kita ya, rontok daging kita. Alhamdulillah ya, insyaallah. Itu tadi batasan menstruasi perempuan adalah 1 tetes. Kemudian laki-laki juga udah paham nih, bukan perempuan doang ya, biar tahu saling mengingatkan, nantinya saling mengingatkan ketika si istri lupa, suami mengingat. Dan begitu juga suami lupa, istri juga mengingatkan, dan itu harus saling menerima. Jangan pakai aibnya padahal dia juga lupa, yang kayak gitu. Kemudian balik. Nah, syaratnya rukun nikah, masuk ke rukun nikah. Rukun nikah 1 harus ada mempelai laki. Rukun nikah ada 5. 1 harus ada mempelai. 2 harus ada mempelai. Yang ketiga harus ada wali. Yang keempat harus ada 2 orang saksi. Yang ketiga harus ada ijab kabul. Yang 5 ini harus ada ketika kita menikah. Lihat dulu komplit atau belum. Jangan minder wae. Nah, ulah digaskeun wae, ya. Ulah digaskeun wae. Tinggal heula. Komplit apa enggak? Komplit udah. Kemudian dari yang 4 ini adalah 4 orang. 4 ini adalah orang semuanya. Yang 5 adalah ucapan.
Satu, mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi. Ini syaratnya sama semuanya. Dari yang 4 orang ini, 4 jenis orang ini, 4 orang ini syaratnya sama-sama tadi. Harus dalam keadaan agama Islam, kemudian balik, merdeka dan sebagainya, ya. Adil dan sebagainya buat saksi, ya. Bagaimana ini udah apa belum? Coba sebutkin. Satu, harus ada rukun nikah. Satu, harus ada. Ayo, jangan apa yang nggak apa nih. Satu, harus ada mempelai. 2, 3, 4, 5. Jangan sampai salah. Bagaimana yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Cerita enggak? Cerita enggak ini? Jangan sampai merambah ke kampung kita, daerah kita, negara kita. Mungkin di negara kita udah banyak. Jangan sampai yang penting lindungi diri kita, calon istri kita, keluarga kita, dan tetangga kita, lindungi semua. Jangan kita membiarkan orang lain. Jangan apalagi mendukung. Membiarkan juga sudah menjadi perbuatan yang dosa. Membiarkan orang melakukan suatu perbuatan maksiat, melanggar aturan Allah, melanggar yang dimurkai Allah. Alhamdulillah, sampai. Kemudian pergaulan yang marah ke sana harus kita hindari. Pertama diri kita, kemudian kita, anak-anak kita, hindari dari pergaulan yang marah ke sana. Ya, itu dalam pernikahan, dalam Islam tidak ada. Pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki, agak urus. Ya. Itu jangankan manusia, lampu aja kalau di kabelnya kan ada 2 nih. Ini 1 plus, yang 1 min, ya. Yang 1 min, yang 1 plus misalkan. Ya itu. Ya, yang biasanya kan yang bagusnya, yang bisa jadi penyalah dan manfaat, bisa menerangi kita itu ada min, ada plus. Ini plus dua-duanya. Melanggar aturan. Ya, manusia juga bisa musnah. Ketiga, posisinya pertama laki-laki, yang kedua laki-laki. Begitu juga pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai. Dan hal ini bukan terjadi pada zaman sekarang, meskipun ada, ya, dan juga misalkan di daerah kita, di wilayah kita, negeri kita misalkan ada, ya, naudzubillah dan jaga itu. Dan ini pernah terjadi, perilaku yang menyimpang itu pernah terjadi pada zaman Nabi apa itu? Nabi Lut. Silakan dibaca di Google, banyak Google. Sejarah murkanya Allah pada zaman Nabi Lut. Nah, itu seperti itu. Silakan dibaca, ada itu. Udah banyak kisah-kisah tentang, ya, peringatan Allah pada umatnya yang melanggar aturan Allah. Ya, itu seperti itu. Dan manusia pun akan musnah seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah wali. Wali itu siapa? Wali itu siapa? Orang tua. Orang tua itu siapa maksudnya? Orang tua kan banyak. Orang tua wali itu adalah satu bapaknya bapak kandung, dan bapak kandung juga bapak kandung yang berada di dalam pernikahan, bukan sebelum nikah. Paham nggak? Jangan sampai mengaku bapaknya tapi anak itu waktu hamilnya itu di luar pernikahan. Jangan sampai itu. Nggak sah hukumnya si bapak mau jadi wali kepada anak yang ketika hamilnya itu di luar nikah. Nggak sah nikahnya. Ya. Dan itu harus bicara langsung ke KUA, face to face, ya,
langsung aja ke kepala KUA ke siapalah gitu, bahwa keadaan saya begini, berarti saya udah nggak ada yang bisa ngewaliin. Kalau kondisi kayak gitu, ya seperti tadi, sudah tidak ada yang bisa ngewaliin, baik itu kakeknya, pamannya, uaknya, nggak ada yang bisa ngewaliin kecuali pihak KUA yang disebut dengan wali hak gitu. Harus betul-betul bapaknya yang masuk dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Kemudian bapaknya udah nggak ada, misalkan bapaknya bapak sah, bapak nggak ada, berarti bisa diganti dengan kakak kandung yang terdekat, kakak kandung laki-laki yang sudah dewasa, ya, atau adik kandung yang sudah dewasa. Kalau adik kandung kalau nggak, sebaiknya lebih fokus kepada kakek ya, kakek dari jalur bapak, jangan dari jalur ibu. Dari punya kakek dari jalur bapak masih pada punya? Enggak, bapaknya punya. Oh gitu. Ya bisa begitu. Ya, bapaknya ada atau bapaknya nggak ada, kakek udah nggak ada. Ya, bapaknya nggak ada misalkan, kakeknya udah nggak ada. Berarti turun lagi ke uwa, tahu uwa? Itu bisa jadi wali. Kemudian turun lagi, uwanya udah nggak ada, turun lagi ke paman. Paman itu siapa? Mamang, adiknya bapak. Kemudian sudah nggak ada lagi, bisa ke saudara misan. Saudara misan laki-laki dari jalur bapak, dari jalur bapak itu saudara misan, anak dari uak yang laki-laki yang sudah dewasa. Sudah nggak ada lagi, anak uak nggak ada, turun ke anaknya paman atau saudara misan kita, itu bisa jadi wali. Kemudian kita jangan lupa kita minta kepada orang yang memwalikan. Bang, tolong walikan saya. Tolong minta karena Allah, niatkan karena Allah, walikan saya. Ya, diminta ya, diminta. Tapi mintanya itu minta diniatkan karena Allah untuk menjadikan wali saya. Ini buat perempuan, buat laki-laki ya. Buat perempuan nih, perempuan, ya. Biar perempuan nih, buat perempuan biar paham. Minta ke orang yang akan mewalikan kita. Kalau ada bapaknya sih mungkin yang mau ajak bapaknya. Tapi kalau orang lain kan perlu. Tolong niatkan karena Allah walikan saya. Nah, itu tulisannya bisa dibaca. Apa namanya, ucapan-ucapannya bisa dibaca. Minta ke penghulu. Ya. Nah, itu saja mungkin. Ada itu bacaan-bacaan tadi dibagikan belum? Mana coba lihat. Ini dibuka. Ini waktunya sedikit, jadi saya singkat-singkat. Ada bacaan-bacaan yang harus dihafalkan. Sudah ketika sudah menjadi suami istri. Ada di sini doa bersetubuh, ya. Doa bersetubuh ketika sudah menjadi suami istri harus baca doa ini, ya. Kenapa kita harus baca doa? Karena kita sebagai makhluk Allah yang nggak lepas dari godaan setan, ya. Berlindung pada Allah dari gangguan setan. Ketika kita masuk dalam gangguan setan, alhamdulillah, sampai. Kita baca dulu sama-sama. Di sini judulnya doa bersetubuh. Ya. Sebelum bersetubuh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Artinya
Ini dalam artinya bisa dipahami ya. Kita anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan, berupa sperma yang kita salurkan kepada istri kita. Ketika di situ setan bergabung bercampur, maka akan berpengaruh kepada anak keturunan kita. Ya, ketika itu terjadi, maka jangan salahkan nanti ketika anak itu susah diatur, susah diajak benar. Ya, nah itu karena kitanya tidak membaca doa. Itu pentingnya doa. Mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Karena setan itu bukan hanya bergabung di situ saja. Setan itu bisa berjalan di mana-mana. Bisa berjalan di aliran darah kita. Setan ya jadi setan itu bisa berjalan di aliran darah kita sampai masuk ke hati kita. Kemudian setelah itu ada kewajiban. Nah, setelah beres, misalkan kita beres semua istri, maka disunahkan berwudu, yang bersih-bersih sekalian. Bersih-bersih sekalian berwudu. Setelah itu ada kewajiban namanya mandi junub. Ya, mandi junub itu bisa bukan hanya setelah hubungan suami istri, ya. Kewajiban mandi junub itu bisa setelah tadi menstruasi bagi perempuan, atau setelah wilada melahirkan, setelah nifas, terus laki-laki setelah keluar ada kewajiban yang namanya mandi junub. Nah, ini doa yang sifatnya umum ya buat semua, ya semua mandi junub. Sebelum menyiramkan air badan kita ada niat yang perlu dibaca. Ya. Nah, doa mandi junub dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ro'a adasil akbar anjamil badani fardam lai ta'ala. Nawaitu ro'a adasil akbar anjamil badani fardam lai ta'ala. Sama-sama baca. Ya, nawaitu artinya ada adabnya diantaranya tadi kita sebelum mengguyurkan air ke badan kita baca niatnya ya, nawa itu tadi. Kemudian setelah niat pada bagian mana dulu yang harus kita siramkan? Di atas. Bagian atas dulu yang harus kita siramkan. Sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya ada sebelah kanan sebanyak 3. Selanjutnya ada sebelah kiri. Dan begitu juga diratakan semua pada bagian-bagian yang terutama bagian yang banyak rambutnya. Nah, itu air siraman tadi, air mandi wajib tadi harus betul sampai pada pori-pori, ya. Terutama pada bagian yang banyak rambut. Kita gosok semua dengan menggunakan tangan. Kalau dalam istilah fikih disebutnya istihab, meratakan air mandi sampai ke pori-pori, termasuk sela-sela yang gemuk misalkan diusapnya. Di sela-sela yang lipatan badan ya, kalau diusap seluruhnya terusap oleh tangan tadi dengan meratakan air mandi Baik saja mungkin yang dapat kami sampaikan, sebuah manfaat dan masih banyak kurang-kurangnya ya. Ini yang saya sampaikan masih banyak banget sebetulnya. Dan kurang-kurangnya cari lagi semua. Majlis Ta'lim ibu-ibu dan Majlis Ta'lim bapak atau bapak sudah Majlis Ta'lim ini atau Majlis Ta'lim nyampur aja. Jangan malu-malu. Yang kita perlu ilmunya, ya, untuk bekal kita dalam menjalani kehidupan dunia dan akhir. Sekian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kita foto depannya pakai buku. Bagi yang belum selesai silakan dibereskan dulu.